Do that one dance, baby. That one dance. Halo semua, perkenalkan nama aku Loputra Asnoviana Dewi. Kalian bisa panggil aku Asri. Aku adalah mahasiswa Profesi Nurse dari Stikes Buleleng. Nah, di video aku yang pertama ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang anemia. Nah, dari mulai apa sih itu anemia, penyebabnya itu apa, dan bagaimana cara kita untuk mengatasi anemia. Baik, jadi yang pertama itu adalah pengertian dari anemia. Nah, anemia itu sendiri merupakan suatu kondisi tubuh di mana tubuh kita kekurangan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen dan menyebarkannya ke seluruh organ di dalam tubuh kita. Apabila hemoglobin dalam tubuh kita itu kurang, maka sel-sel dalam tubuh kita tidak akan mendapatkan cukup oksigen dan mengakibatkan tubuh kita mengalami yang namanya hipoksia, di mana oksigen di dalam organ itu tidak cukup untuk organ melakukan suatu aktivitas gitu. Nah, berapa sih kadar hemoglobin yang normal bagi tubuh kita? Nah, untuk kadar hemoglobin, jadi untuk laki-laki normalnya itu adalah 14 gram per desiliter dan untuk perempuan itu 12 gram per desiliter. Nah, apabila di bawah itu tubuh kita mengalami yang namanya anemia. Apabila di bawah 8, nah ini disebut dengan anemia berat atau anemia grafis, di mana kondisi ini membutuhkan perawatan medis yang lebih lanjut. Baik, kita lanjutkan ke penyebab dari anemia. Jadi, penyebab dari anemia itu ada 3 garis besar sebenarnya. Yang pertama itu produksi sel darah merah yang kurang. Lalu yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Dan yang ketiga itu hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat gitu. Nah, kondisi anemia ini juga ada berbagai jenis gitu. Jenis-jenisnya ini juga berdasarkan dengan penyebabnya. Yang pertama itu anemia akibat kekurangan zat besi. Nah, kekurangan zat besi ini mengakibatkan tubuh kita tidak mampu untuk menghasilkan hemoglobin. Kondisi ini bisa terjadi akibat konsumsi zat besi kita kurang ataupun tubuh kita tidak mampu menyerap zat besi secara optimal. Lalu yang kedua adalah anemia pada masa kehamilan. Nah, ibu hamil ini sebenarnya masih wajar saja apabila mengalami kekurangan hemoglobin. Namun perlu diperhatikan juga bahwa ibu hamil ini juga membutuhkan hemoglobin yang lebih dibandingkan seseorang yang tidak sedang hamil. Karena kita kan selain ibunya itu ada janinnya juga. Nah, kondisi ini tuh bisa diatasi dengan konsumsi zat besi, vitamin B12 dan juga asam folat gitu. Lalu yang ketiga, ada anemia akibat perdarahan. Nah, anemia ini dapat terjadi akibat cedera fisik ataupun kondisi patologis yang menyebabkan tubuh kita mengalami perdarahan dan mengakibatkan hemoglobin kita berkurang secara cepat maupun lambat dan mengakibatkan kondisi tubuh kita mengalami anemia. Yang keempat, ada anemia aplastik. Jadi, anemia ini terjadi akibat kerusakan pada sumsum tulang yang membuat tubuh tidak mampu lagi untuk menghasilkan sel darah merah secara optimal. Nah, kondisi ini biasanya dipicu oleh infeksi atau penyakit autoimun ataupun paparan zat kimia beracun, dan juga bisa saja merupakan efek samping obat antibiotik dan obat untuk mengatasi rematik atau rheumatoid arthritis gitu. Nah, yang kelima itu ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi karena penghancuran sel darah merah itu lebih cepat daripada pembentukannya gitu. Jadi kondisi ini dapat diturunkan oleh orang tua atau didapat setelah lahir akibat kanker darah atau infeksi bakteri atau virus. Bisa juga karena penyakit autoimun serta efek samping dari obat-obatan seperti paracetamol, penisilin, atau obat anti malaria. Yang keenam itu anemia akibat penyakit kronis. Jadi beberapa penyakit dapat mempengaruhi pembentukan sel darah merah, apalagi penyakit ini berlangsung dalam jangka yang panjang atau penyakit kronis gitu. Jadi beberapa penyakit ini adalah seperti penyakit ginjal, lalu kanker atau rheumatoid arthritis ataupun juga bisa akibat penyakit HIV/AIDS.
Lalu yang ketujuh itu anemia sel sabit. Jadi anemia sel sabit ini disebabkan oleh mutasi atau perubahan genetik pada hemoglobin. Jadi ketika di mana hemoglobin ini bukannya berpisah-pisah bentuknya, tapi lengket dan berbentuk secara tidak normal atau abnormal. Jadi bentuknya itu akan terlihat seperti bulan sabit. Jadi seseorang ini bisa terserang anemia ini apabila kedua orang tuanya mengalami hal yang serupa, di mana orang tuanya juga membawa mutasi genetik tersebut. Lalu yang kedelapan ada talasemia. Jadi talasemia ini disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi hemoglobin. Seseorang itu dapat menderita talasemia apabila salah satu atau kedua orang tuanya juga mengalami kondisi yang sama ataupun pembawa atau carrier dari talasemia. Nah, selanjutnya itu apa sih gejala-gejala dari anemia ini, agar kita itu tahu apabila kita mengalami anemia gitu, atau kita curiga tubuh kita mengalami anemia. Jadi yang pertama itu kita akan merasa lemas dan cepat lelah. Lalu yang kedua, sakit kepala dan pusing. Yang ketiga, kita sering mengantuk. Misalnya dari pagi sampai malam kita bisa seharian di kasur karena mengantuk ataupun karena mengantuk setelah makan. Lalu kulit kita akan terlihat pucat ataupun kekuningan gitu, yang benar-benar tidak tampak merah gitu. Jadi benar-benar pucat dan kekuningan. Lalu ada juga kondisi di mana detak jantung kita tidak teratur, lalu napas kita pendek, di mana hal ini terjadi akibat tubuh kita kekurangan hemoglobin yang mengikat oksigen, sehingga kompensasinya adalah kita akan bernapas cepat dan pendek gitu. Lalu ada nyeri dada dan juga tangan dan kaki kita itu akan terasa dingin. Nah, kondisi-kondisi tubuh yang seperti ini tuh kadang tidak kita sadari gitu, dan hal ini mengakibatkan anemia kita akan menjadi semakin buruk. Nah, kapan sih kita harus ke dokter? Jadi, apabila kita mengalami cepat lelah, lalu cepat mengantuk, ataupun sesak napas, lalu dada kita terasa nyeri, dan jantung kita itu tidak beraturan detakannya. Nah, kita bisa ke dokter dengan segera agar penyakit kita tidak semakin memburuk. Tentunya untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih tepat. Apalagi jika kita sedang mengalami kondisi-kondisi di mana tubuh kita itu bisa tidak menghasilkan hemoglobin secara maksimal. Untuk pengobatan anemia sendiri itu dilakukan sesuai jenis anemia yang kita derita gitu. Jadi misalnya tubuh kita kekurangan zat besi. Nah, kita bisa mengkonsumsi lebih banyak zat besi, baik itu dari makanan maupun dari suplemen. Tapi hal ini perlu ditindaklanjuti apabila kondisi anemia kita itu sudah termasuk anemia yang berat dan mungkin saja membutuhkan transfusi darah. Lalu anemia pada masa kehamilan. Nah, pada masa kehamilan ini dapat ditangani dengan memberikan suplemen zat besi, vitamin B12 dan asam folat. Nah, untuk dosisnya sendiri juga harus sesuai dengan resep dokter. Lalu ada anemia akibat perdarahan. Tentu saja perdarahannya harus ditangani terlebih dahulu sehingga tidak lebih banyak lagi darah yang keluar gitu. Nah, bisa saja tubuh kita ini hanya perlu diberikan zat besi tambahan atau suplemen zat besi ataupun transfusi darah sesuai dengan pedoman dokter gitu. Lalu ada anemia aplastik, di mana pengobatannya ini dengan cara transfusi darah untuk meningkatkan jumlah sel darah merah, ataupun bisa juga dengan transplantasi atau cangkok sumsum tulang belakang. Jadi bila sumsum tulang pasien tidak bisa lagi menghasilkan sel darah merah yang sehat, hal ini bisa dilakukan. Lalu untuk anemia hemolitik, pengobatannya itu bisa dilakukan dengan menghentikan konsumsi obat yang memicu anemia hemolitik. Lalu untuk anemia akibat penyakit kronis, nah kondisi ini biasanya diatasi dengan mengobati pasien tergantung dengan penyakit kronisnya tentunya. Lalu bisa saja perlu adanya transfusi darah dan suntik hormon eritropoietin untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Lalu
Untuk anemia sel sabit, jadi kondisi ini bisa diatasi atau ditangani dengan suplemen zat besi dan asam folat, bisa juga dengan cangkok sumsum tulang dan pemberian kemoterapi. Lalu yang terakhir yaitu talasemia. Jadi dalam menangani talasemia, dokter dapat melakukan transfusi darah, pemberian suplemen asam folat, pengangkatan limpa, dan cangkok sumsum tulang belakang. Jadi untuk pencegahan anemia itu kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, terutama apabila tubuh kita mengalami anemia akibat kekurangan zat besi ataupun karena kehamilan itu. Jadi yang pertama itu makan makanan yang kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti dan buah-buahan. Lalu yang kedua, makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Lalu yang ketiga itu mengkonsumsi buah-buahan kaya vitamin C, misalnya jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Untuk pasien anemia akibat kelainan genetik seperti anemia sel sabit atau thalassemia, jadi sebelum kehamilan atau sebelum kalian merencanakan kehamilan, kalian perlu untuk mengkonsultasikan kepada dokter dulu agar kondisi ini tidak terjadi pada anak kalian. Jadi sekian dulu video dari saya. Semoga video ini dapat memberikan edukasi yang lebih kepada kalian, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya.